Jadi independent sample test ya, uji Kruskal-Wallis Edge ya, di mana uji ini sebagai alternatif dari statik parametrik ya, yaitu uji ANOVA baik itu one way ANOVA maupun two way ANOVA ya. Jadi artinya apa? Dengan prasyarat analisis bebas ya. Jadi pada uji independent sample test ini atau Kruskal-Wallis ini mampu digunakan untuk tipe data ordinal dan tidak memerlukan asumsi distribusi data normal serta tidak memerlukan asumsi homogenitas ya. Jadi dia tanpa uji asumsi dasar itu boleh dipakai gitu ya. Karena uji ini dinamakan uji bebas ya. Kemudian uji ini digunakan menetapkan apakah nilai variabel tertentu berbeda pada dua atau lebih rata-rata kelompok sampel yang independen. Ya. Nah, sehingga pada pembahasan ini akan mengkaji tentang uji Kruskal-Wallis ya. Nah, ini nanti tentang Kruskal-Wallis dua faktor ya. Nah, sebagai contoh di sini ini bukan contoh, ini yang satu faktor ya. Nah, nanti saya akan contohkan yang dua faktor. Kalau nggak salah contoh yang kemarin aja ya. Di sini saya pakai yang, nah ini, TUI ANOVA. Saya pakai data yang di TUI ANOVA di sini. Oke, saya besar. Ya, seorang mahasiswa melakukan penelitian ya di sekolah menengah, yaitu ingin mengetahui perbedaan hasil belajar bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan media audio video, multimedia, dan hypermedia ditinjau dari motivasi belajar siswa. Kemudian data-data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini ada desain faktorial ya, yang dimana di sini digunakan dalam analisisnya gunakan taraf signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan itu 95%. Diasumsikan data berdistribusi normal dan varian dari populasi tersebut adalah sama. Jadi ini asumsi ya, tapi nanti jadi kalau uji Kruskal-Wallis itu bebas ya. Kalau mau pakai asumsi dasarnya normal dan homogen juga nggak apa-apa, bisa ya. Karena dinamakan uji bebas ya. Jadi uji bebas itu Anda mau pakai uji normalitas atau homogenitas misalkan terpenuhi ya dua-duanya itu pakai Kruskal-Wallis juga bisa. Misalkan tidak terpenuhi pun juga bisa ya. Artinya di sini dinamakan tanpa uji prasyarat pun langsung Anda kerjakan pakai analisis Kruskal-Wallis juga bisa ya. Hanya saja memang nanti tergantung dosen pembimbing ya. Kalau dosen pembimbing skripsi menyarankan harus uji normalitas dan homogenitas. Tentu saja Anda ya kalau misalkan normal datanya homogen ya nggak usah pakai Kruskal-Wallis ya, pakainya two-way ANOVA aja ya. Karena untuk kelebihan dari two-way ANOVA atau statik parametrik itu adalah dia untuk analisisnya lebih valid ya dibanding dengan non parametrik di situ. Kemudian untuk hipotesis yang diuji ada 3 ya, seperti yang saya jelaskan waktu minggu yang lalu ya. Di sini ada pada desain faktorial ini ada 3 ya, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Inggris secara nyata, dalam arti di sini signifikan ya berdasarkan media pembelajaran. Yang kedua adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Inggris ya secara nyata dalam arti signifikan berdasarkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, tidak terdapat interaksi penggunaan media pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap hasil belajar bahasa Inggris ya. Jadi ada 3 hipotesis yang nanti kita analisis ya dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis ya. Ya, oke, langsung saja di sini saya buka dulu datanya.
Ya. Oke, di sini sudah tampak? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, ini Sudah, Pak. contoh data. Saya tidak akan menjelaskan cara input datanya. Saya kira sudah bisa karena ini sama dengan Nova yang kemarin ya pada minggu yang lalu. Ya, di sini ada 3 variabel apa namanya? 3 variabel penelitian yang dimana untuk variabel prestasi adalah variabel terikatnya, sedangkan variabel bebas pertama adalah media, variabel bebas kedua adalah motivasi belajar siswa. Oke, nah di sini kita akan coba untuk uji prasyarat terlebih dahulu ya, walaupun uji Kruskal-Wallis itu tidak menggunakan uji prasyarat juga sudah bisa, tapi kita akan coba uji prasyaratnya sebagai istilahnya apa ya? Ya kita membiasakan uji prasyarat dulu baru interpretasinya baru menggunakan analisis inferensialnya. Nah, kita coba untuk langkah uji normalitas dan homogenitas. Ini ya, langkah-langkahnya pertama adalah analyze ya, descriptive statistik, kemudian explore. Ya. Nah, di sini kita masukkan hasil belajar di dependent list untuk motivasi dan media dan motivasi masukkan ke factor list ya. Setelah itu Anda klik plots ya, kemudian centang normality dan power estimation. Kalau sudah continue, oke. Ya. Nah, seperti itu cara uji normalitas dan homogenitas ya. Ini pakai metode yang pertama. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini ada dua variabel bebas. Yang pertama media dan motivasi. Nah, di media ini yang Anda perlukan adalah test of normality dan test of homogeneity. Ya, ini ya. Kemudian untuk yang motivasi belajar, test of normality, test of homogeneity. Oke. Kemudian baru kita interpretasikan. Nah, untuk interpretasi di sini kita anggap ya, ini untuk uji asumsi dasar. Ini langsung aja ke kesimpulan aja ya, biar pada prinsipnya sama ya. Kita asumsikan, misalkan diasumsikan distribusi datanya eh, tidak normal ya, tidak normal dan homogen, atau tidak normal dan tidak homogen. Jika gitu ya, karena kalau misalkan prasyarat analis tidak terpenuhi kan harus memenuhi dua syarat ya, normalitas dan homogenitas. Nah ini sebagai contoh kalau tidak normal dan tapi homogen. Nah, itu bagaimana? Ya, tetap pakai statistik non parametrik ya di sini, yaitu pakai uji Kruskal-Wallis ya. Ya, uji Kruskal-Wallis H. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pengujian hipotesis. Oke. Nah, pengujian hipotesis ini ada 3 apa tadi? 3 hipotesis ya. Yang pertama ini ya tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Inggris secara nyata atau signifikan berdasarkan media pembelajaran. Nah, kita akan coba analisisnya ya. Ini sudah saya analisis. Kita coba ulangi ya di sini ya. Nah, kita coba ulangi. Klik analyze langkahnya ya untuk analisis. Pakainya Kruskal-Wallis ya, yaitu non parametric test ya. Kemudian legacy dialog, kemudian K independent samples ya. Ya. Nah, di sini Anda masukkan untuk tes variabel adalah hasil belajar. Kemudian untuk grouping variabelnya adalah media pembelajaran. Nah, disinilah ada tanda tanya ya. Tanda tanya ini maksudnya gimana? Ya ini, Anda masukkan values-nya ini. Nah, ini kan di values yang di datanya kan ada 1 sampai 3 kan ya. Maka minimumnya 1, maksimumnya 3 di situ. Ya, pada values-nya. Maka di sini define rank-nya 1 dan 3. Di sini ya. Kalau sudah continue, selanjutnya langsung aja klik OK. Nah, ini kita sudah dapat datanya untuk yang hipotesis pertama. Ya. Jadi pertama, maka ini kita copy ya, copy spesial. Ya. Langsung aja image ini, copy, OK. Kita pilih yang image ya, kemarin masih ingat ya, centang image ya di sini. Selanjutnya kita kopikan ke ini ya, anggap aja di ini ya, kita hapus ya, paste, gambar. Ya. Nah, selanjutnya baru kita uji lagi untuk yang hipotesis yang kedua. Ya. Hipotesis yang kedua itu apa di sini?
tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Inggris secara nyata ya dalam arti signifikan berdasarkan motivasi belajar siswa ya. Oke, baru kita kembali lagi ke data. Kalau mau langsung bisa lewat ini namanya. Ya ini namanya dialog recall recently used dialog yes. Ya, jadi kalau misalkan tadi sudah sekali analisis mau ngulangi lagi tidak perlu lewat jalur tadi ya kelamaan. Lewat sini aja bisa ya. Nah, di sini Anda pilih yang paling atas sendiri di situ test for several independent samples ya. Nah, kita klik ya. Nah, maka dia akan kembali ke tadi ya. Selanjutnya yang media kita keluarkan atau diklik kemudian klik tanda panah ke kiri. Selanjutnya masukkan variabel bebas yang kedua yaitu motivasi belajar. Kita klik di tengah ini tanda panah kanan pada grouping variables ya. Nah, di sini kita lihat untuk yang values-nya motivasi bagaimana ini? Berapa? Oh, ini 1 dan 2. Yang minimumnya 1, maksimumnya 2 di situ ya. Kalau sudah kita klik ya. Define range di sini 1, kemudian maksimumnya 2. Nah, selanjutnya kita klik continue dan klik OK. Ya, ini udah data yang kedua yaitu pada grouping variabelnya motivasi belajar siswa ya. Nah, jadi udah 2 hipotesis. Nah, selanjutnya hipotesis yang ketiga. Nah, ini. Pada hipotesis yang ketiga di sini ya, tidak terdapat interaksi penggunaan media pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Jadi di sini gabungan ya interaksi antara media pembelajaran dengan motivasi belajar. Nah, untuk interaksi ini kita perhatikan di sini. Di sini tidak ada kalau kita analisis lagi ya, di sini sudah nggak ada lagi variabel. Lalu bagaimana analisisnya? Maka langkahnya kita tambahkan variabel lagi di sini di bawahnya prestasi gitu ya. Kita ketik interaksi gitu ya. Kita namakan interaksi. Kemudian enter. Kemudian di sini kita labelnya kita beri nama ya. Media pembelajaran bintang. Nah, itu ya kasih bintang. Motivasi belajar siswa. Jadi kita kasih tanda bintang ya untuk menunjukkan simbol dari interaksi gitu ya. Kalau mau ditulis lengkap boleh juga ya, misalkan interaksi media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa misalkan seperti itu. Tapi kalau mau kita buat bintang seperti ini juga boleh. Oke, kalau sudah enter. Nah, di sini untuk values-nya ini apa yang kita isi? Nah, untuk mengisi values di sini perlu kita memasukkan jumlah perlakuan ya. Jumlah interaksi ya, jumlah berapa interaksi di sini. Nah, untuk mengetahui interaksi kita kembali lagi ke mana? Ya, ke desain faktorial tadi di sini. Nah, kita akan coba untuk mengetahui berapa jumlah kelompok varian ya pada interaksi ya. Nih, masih ingat ya minggu yang lalu di sini misalkan A1 dengan B1 ya. Jadi caranya seperti ini. Berarti ini apa nih? Audio video dengan B1 tinggi. Berarti apa? Simbolnya. A. Berapa? Apa ini? A1. Sama B1. A1 dengan B1. 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 Oke, kemudian apalagi di bawah ini? Kalau di bawah apa? A1. Ini untuk A1 ya. A1 ya. Ini B2. Ya, B2. Terus yang di sini berarti ini A2. A2 dengan B1. B1. Oke, di sini selanjutnya A2 B2. B2. ya B2. Kemudian di sini A3 dengan B1. Terus di bawahnya A3 dengan B2. Oke, ada berapa jadinya ini? Ada berapa kelompok varian pada interaksi di sini?
Ada 6. 6. 6, Oke. Pak. Ada 6 ya. Jadi ini nanti yang kita masukkan ya. Yang kita masukkan ke data variabel baru ini gitu. Nah, di values-nya ini ya. Ya, tolong diperhatikan ini ya. Ini sangat urgent ya, sangat penting sekali ya. Oke, di sini kita masukkan ya. Jadi anggap aja ini ada berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kita simbolkan ya. Misalkan di sini saya buat warna ini hitam aja lah ya. Ini 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6 ya. Di situ ya. Jadi saya kasih ada 6 ini angkanya ya. Nanti ini value 1 di sini kita ketik ya. Berarti ini A1 B1 ya. A1 B1 ini apa? A1 itu apa? Audio, video ya, audio video, bintang ya, interaksi dengan apa ini? Ini berarti audio video dengan ini aja ya. Dengan atau bintang aja lah ya, bintang aja lah. Biar nggak bingung. Atau strip. Strip aja biar gampang ya. Audio video strip. Kalau strip ini ada audio strip ya. Bintang aja lah ya, bintang. Ya, bintang. B1 apa tadi? Kalau B1. B1 di sini tinggi ya. B1 tinggi. Oke, B1. Oh, ini B1 tinggi. Oke, B1 tinggi. Tinggi ya. B1 tinggi. Oke, kemudian add. Kemudian 2. A1 B2 ya. A1 B2 berarti audio video bintang B2 itu apa? Rendah ya. Jadi kita kasih namanya biar nggak bingung gitu aja ya. Ini kita koreksi, kita spasi aja. Oke, terus selanjutnya 3 di sini berarti A2 B1 ya. A2 di sini apa? Multimedia ya, multimedia bintang tinggi. Terus 4 A2 B2 ya. A2 B2 berarti di sini multimedia bintang rendah. Ya. Terus 5 A3 B1. Ya. A3 B1 itu berarti hipermedia ya, hipermedia. Hipermedia bintang B1-nya apa ini? B1-nya tinggi ya. Terus enter. Yang terakhir A3 B2 ya. Sama dengan hypermedia bintang B2 berarti apa? Rendah ya. Oke, enter. Ya, seperti ini. Oke, bisa difahami ya. Jadi ada 6 kelompok varian di sini pada interaksi. Kalau sudah klik OK. Nah, ini kita buat 0 aja nih. Nah, kemudian untuk measure-nya ini kita ganti nominal ya. Karena kan tidak ada menunjukkan tinggi. Nominal aja lah ya. Kemudian data view-nya, nah di sini yang perlu kita pahami, kita masukkan data view di sini ya. Nah, caranya gampang ya. Ini tinggal kita jika ada audio video tinggi. Nah, yang mana audio video tinggi berarti audio video B1 kan di situ ya. Berarti di sini 1 enter ya.
1 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter gitu ya. Kemudian yang kedua di sini audio video rendah nih ya. A1, B2 di situ ya. Berarti 2 enter, 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 2 enter gitu ya. Terus multimedia tinggi berarti 3 ya di sini A2 B1 kan gitu ya. Jadi 3 enter, 3 enter, 3 enter terus ya sampai bawah. Nah, selanjutnya multimedia rendah berarti A3. Oh, ini benar ya? Oh, yang bawah ya, berarti 4 ya dia. 4 dulu ya, sorry. 4. Yes. 4 enter, 4 enter. Sampai bawah. Oke. Terus hypermedia tinggi, berarti 5 ya. Terakhir 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ya. Oke, seperti ini. Ya. Bisa difahami ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Oke, gampang sekali lah ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis ya untuk hipotesis yang ketiga ini ya. Kan ini interaksi nih. Ini interaksi. Ya, jadi kita hipotesis analisis ya pakai uji Kruskal-Wallis. Ya, klik analyze ya. Kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, ke independent sample. Oh, tadi langsung aja sini bisa ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, di sini motivasi keluarkan ya. Nah, kita masukkan yang paling bawah ini. Nah, ini ya media pembelajaran, ini kan ada titik, masukin ke grouping variabel. Sehingga di sini ada tulisan interaksi. Oke, langsung define range-nya di sini ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 1 minimumnya, maksimumnya 6 ya. Kita klik continue. Kalau sudah, klik OK ya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sudah dapat semua ya data untuk hipotesisnya di situ ya. Sekarang kita masukkan. Ini kita hapus dulu ini. Oke, kita interpretasi yang pertama ya di sini tadi sudah saya masukkan ya. Jadi untuk data hipotesis pertama ya, ini sudah didapat. Langkah-langkah pengujiannya hampir sama seperti kemarin ya. Ini pengujian hipotesis Hanal dan HA di situ ya. Nah, untuk pengambilan keputusannya di sini menggunakan berdasarkan perbandingan nilai probabilitas atau bisa dinamakan asimsik ya atau asymptotic signifikansi. Dengan syarat yaitu jika probabilitas ya atau asimsik lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas asimsik kurang dari 0,5 maka H0-nya ditolak. Keputusan hasilnya ya terlihat bahwa nilai probabilitas asimsik berapa ini? Nah, ini 0,001 ya. Berarti 0,001 berarti lebih kecil ya di sini. Lebih kecil ya. Kita perbesar dikit. Aduh. Oke, lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak ya. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Inggris secara nyata atau signifikan berdasarkan media pembelajaran audio video, multimedia dan hypermedia. Oke, jadi untuk hipotesis pertama di sini H0-nya ditolak. Oke. Selanjutnya untuk hipotesis yang kedua, nih perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Inggris secara nyata atau signifikan berdasarkan motivasi belajar. Nah, data ini Anda ambil dari output yang tadi ya, yang kedua di sini. Nah, ini ada keterangan ya, sorry, yang atas nih. Ya, di sini ada keterangan grouping variabelnya motivasi belajar siswa. Ya. Oke.
Ini Anda copy spesial, kemudian oke, selanjutnya Anda masukin ya. Di sini. Oke, selanjutnya langkah pengujian kita buat hipotesis dulu ya. Ini selalu ya kita buat hipotesis ya. Kemudian dasar pengambilan keputusannya yaitu menggunakan perbandingan nilai probabilitas ya. Kemudian keputusan hasilnya gimana? Ya, sudah kita masukkan tadi dapatnya berapa? Nih, asumsik ya. 0,089. Nah, 0,089. Oke, berarti lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima ya. Kalau lebih berarti H0-nya diterima. Kalau diterima gimana? Tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Inggris secara nyata atau signifikan berdasarkan motivasi belajar siswa tinggi dan rendah. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan hasil yang di TUE ANOVA kalau dianalisis dengan TUE ANOVA ya. Kalau yang di TUE ANOVA ini yang TUE ANOVA nih ya. Nih, yang minggu kemarin ya tentang TUE ANOVA. Kita lihat ya. Nah, nih ya, dia untuk H0-nya ditolak di sini kalau yang TUE ANOVA ya. Yang sehingga terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Inggris secara nyata atau sini berdasarkan motivasi belajar siswa tinggi dan rendah. Jadi di sini kalau di TUE ANOVA dia ada perbedaan ya. Tapi kalau di apa namanya? Cornwallis ya itu nggak ada perbedaan ya. Jadi lebih besar H0-nya diterima ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, jangan artinya kok ini beda, apakah salah? Enggak ya. Jadi yang penting Anda sudah sesuai menggunakan dasar teorinya ya. Ada teorinya juga Cornwallis ya. Jadi ilmiah juga kan. Jadi boleh dipakai ya. Ya, memang untuk makanya kalau untuk tingkat kevalidan ya maksudnya tingkat keakuratan ya, keakuratan bukan valid ya, keakuratan memang eh TUE ANOVA atau parametrik itu lebih akurat dibanding dengan non parametrik. Tapi tidak masalah ya, yang penting Anda sudah di Cornwallis itu ada dasarnya ya. Jadi mau dipakai juga bisa ya. Walaupun hasilnya agak berbeda. Oke, nah selanjutnya di sini ada interaksi ya. Jadi yang ketiga adalah interaksi penggunaan media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar bahasa Inggris ya. Nah, untuk hasil hipotesisnya ini kita ambil dari hasil output di sini. Ya, di sini ada grup vari media pembelajaran bintang motivasi. Oke, itu. Terus selanjutnya di sini sorry. Nah, buat hipotesis ya, H0 dan HA berdasarkan nilai probabilitas ya. Nah, ini keputusan hasilnya. Terlihat nilai probabilitas kita lihat ya. 0,003. Nah, 0,003 berarti kurang dari 0,05 artinya H0-nya ditolak ya. Artinya terdapat interaksi penggunaan media pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Di sini ada interaksi ya, berbeda dengan yang di hasil TUE ANOVA. TUE ANOVA di sini ternyata H0-nya diterima. Jadi tidak ada interaksi di situ. Ya, jadi ada perbedaan. Oke, nah selanjutnya apakah sudah selesai? Belum ya. Kita lanjut namanya uji lanjut hipotesis. Nah, untuk uji lanjut hipotesis ini menurut informasi saya belum mendapatkan apa namanya? Ya, apakah ada secara khusus ya untuk TUE ANOVA ini untuk pengujian apa ya? Hipotesis ya. Uji lanjut hipotesis atau post hoc test pada kasus non parametrik ya, pada kasus non parametrik ya. Nah, ini kita coba dengan post hoc test ya. Post hoc test itu menggunakan univariat ya di TUE ANOVA sini. Kita akan coba ya analisis. Oke. Langkahnya klik analyze ya. Ini uji lanjut ya, kita uji lanjut. Ya, kemudian non parametric general linear model univariat ya.
Kita masukkan dependent variable adalah hasil belajar bahasa Inggris. Kemudian, nah, untuk fixed factor ini yang kita masukkan cuma 2 ya. Jadi yang variabel utamanya, variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua di situ. Kita masukkan di tanda panah pada fixed factor di sini. Setelah itu Anda klik di bagian post hoc ya. Di sini Anda masukkan satu persatu media motivasi gitu ya. Ya, walaupun di motivasi ini kelompok variannya hanya 2, jadi tidak bisa ya. Jadi hanya media ya. Nah, di sini untuk post hoc test-nya Anda pilih bebas ya. Teknik apa aja. Nah, di sini kita pilih adalah LSD ya. Kalau sudah continue kemudian oke. Nah, di sini ada keterangan ya, post hoc test underperform for motivasi belajar siswa ya, karena tadi cuma 2 kelompok varian, tinggi dan rendah, nggak bisa ya. Nanti kita uji dengan perbandingan rata-rata. Oke, untuk multiple comparasis di sini yang muncul adalah media pembelajaran. Ya, ini kita copy spesial, kita oke, kemudian dimasukkan pada ya kita bahas tentang media pembelajaran di sini ya, tentang uji lanjut atau post hoc test. Nah, untuk pembahasannya di sini sama seperti yang minggu yang lalu ya. Jadi kita bandingkan antar kelompok ya. Misalkan di sini audio video dengan multimedia ya. Nah, kita lihat di sini signifikansinya berapa? Oh, H0-nya ditolak ya karena kurang dari 0,05. Ya, kemudian perbedaan rata-ratanya berapa? Nah, segini selisihnya adalah negatif 1,21. Ya, artinya media audio video dengan multimedia berbeda secara signifikan dan multimedia lebih efektif dalam pembelajaran ya. Kenapa? Karena di sini signifikansinya H0-nya ditolak ya. Ya, sehingga kita bisa melihat perbandingan min mana yang lebih unggul. Kalau di sini hasilnya negatif sudah pasti adalah yang besar adalah multimedia dibanding dengan audio video. Oke, selanjutnya audio video dengan hipermedia. Di sini hasilnya ya hasilnya di sini hipermedia 0,000 ya berarti ya udah jelas ya ini kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Dan perbandingan minnya adalah negatif ya, berarti sudah jelas hypermedia lebih efektif dibanding dengan audio video. Bagaimana dengan multimedia? Nah, kita lihat di sini multimedia dengan hypermedia. Ya, ternyata multimedia dan hypermedia adalah 0,176 ya, artinya lebih dari 0,05 yang H0-nya diterima ya. Jadi tidak berbeda secara signifikan antar kedua kelompok ya. Walaupun perbedaan minnya di sini ada selisih ya. Di sini selisihnya negatif 0,5 ya. Jadi sama-sama efektif dalam pembelajaran. Oke, itu yang media pembelajaran ya untuk variabel bebas pertama. Ya, untuk variabel bebas keduanya, motivasi belajar ini kita cari data ini menggunakan perbandingan rata-rata ya. Kita analisis lagi di SPSS ya. Nah, ini caranya. Tolong disimak ya. Oke, klik analyze ya, kemudian compare min. Nah, yang Anda klik adalah means, ya, Anda pilih di situ. Selanjutnya kita masukkan dependent-nya adalah hasil belajar, kemudian yang independent list-nya ini kita coba masukin 2 ini ya. Media dan motivasi. Kita klik di bawah, kemudian langsung aja klik. Untuk yang interaksi nggak perlu ya. Nah, ini tergantung membimbing skripsi juga kalau mau dicari juga nggak apa-apa ya. Misalkan ini kita masukkan di sini juga nggak apa-apa. Kalau sudah klik OK. Ya. Nah, di sini sudah dapat ya. Nih, untuk hasil belajar tinggi dan rendah ya. Kemudian kita masukkan ke dalam interpretasi ya. Sehingga di sini berdasarkan tabel di atas ya, rata-rata motivasi belajar siswa rendah. Nah, ini untuk menentukan apakah dia ini sama atau enggak, kita dasarnya adalah signifikansi pada hasil pengujian hipotesis di sini. Pada langkah yang maksudnya pada hipotesis yang ketiga di sini interaksi ini, di sini dia terdapat apa ini? Terdapat interaksi ya. Media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa. Kok interaksi. Yang ke sini ya, motivasi, maaf. Ya, di sini hasilnya untuk yang motivasi di sini lebih dari 0,5, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Inggris secara nyata berdasarkan motivasi
belajar siswa tinggi dan rendah. Jadi tidak terdapat perbedaan. Kalau tidak terdapat perbedaan, artinya di sini ya, di sini. Nah, di sini artinya motivasi belajar siswa tinggi dengan tidak berbeda secara signifikan atau sama-sama efektif dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Ya, jadi sama-sama efektif ya. Karena walaupun di sini lebih tinggi motivasi siswa tinggi ya dalam rata-rata ini, tapi menurut Kruskal-Wallis dia tidak tidak berbeda secara signifikan. Ada perbedaan, tapi tidak signifikan menurut Kruskal-Wallis ya. Menurut Kruskal-Wallis. Nah, sehingga akan tetapi jika dilihat berdasarkan rata, jadi kalau berdasarkan pada rata-rata min ya di sini ya secara deskriptif yaitu min ya, maka motivasi belajar siswa tinggi lebih efektif dibanding dengan motivasi belajar rendah. Seperti itu. Ya, jadi kalau berdasarkan pada rata memang lebih efektif motivasi belajar tinggi dibanding dengan rendah. Ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Interpretasinya ya. Nah, nanti tinggal pembahasan ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Itu terkait dengan uji Kruskal-Wallis 2 faktor. Untuk interaksi kadang-kala gini, ada dosen yang meminta dicari interaksinya, ada yang juga enggak ya. Jadi tergantung dosen pembimbing skripsinya kalau memang itu Anda diminta untuk melampirkan interaksi, untuk mencari data interaksinya berarti dicari ya. Jadi kalau enggak ada ya enggak usah. Ya. Tapi biasanya kebanyakan sih dicari karena berdasarkan desain faktorial tadi ada namanya interaksi di situ. Gimana? Ada yang tanyakan? Belum, Kak. Oke, belum ya? Ya, kita